yang melatar belakangi kedekatan antara Rodrigo de Paul dengan Messi. Tapi salah satu kelebihan Messi yang sangat penting itu adalah scanningnya. Pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner bersama saya Titis Widiatmoko. Kali ini kita akan membahas tentang seberapa dekat sebenarnya Rodrigo de Paul dengan Lionel Messi dan apa yang melatar belakangi kedekatan antara Rodrigo de Paul dengan Messi. Tapi ini lebih kepada analisis filosofis di balik kedekatan dari Rodrigo de Paul dengan Messi. Ya, seperti kita tahu, Rodrigo de Paul ini disebut sebagai tangan kanannya Messi atau bodyguardnya Messi. Nah, kalau kita melihat ketika ditanya Rodrigo de Paul kenapa dia seakan-akan berlaku seperti bodyguardnya Messi, jawaban yang muncul adalah jawaban yang klise ya, atau retorika ya. Jadi kalau menurut de Paul, selama ini Messi baik kepada saya dan saya baik kepada Messi. Nah, itu adalah jawaban di permukaan yang sebenarnya klise. Tetapi kalau kita melihat historisnya, filosofisnya, sepak bola Argentina itu bisa menjelaskan mengapa ada sosok seperti de Paul dan kenapa ada juga sosok seperti Messi. Nah, ini memang tidak bisa dilepaskan dari situasi atau kondisi sepak bola di Argentina, di mana di situ ada dua sekolah sepak bola, ada dua prinsip sepak bola. Nah, seringkali saya sampaikan dua prinsip itu, dua sekolah itu adalah sekolah Menotti dan juga sekolah Bilardo, atau Menotismo dan juga Bilardismo. Jadi Menotti itu mengajarkan sepak bola indah, mengajarkan sepak bola yang tidak melulu tentang hasil, sementara Bilardo ini mengajarkan sepak bola pragmatis sebagai lawan dari estetis dan seperti mengutamakan hasil dibandingkan dengan permainan. Nah, dari dua kutub sepak bola yang begitu berbeda kemudian melahirkan tipikal-tipikal pemain yang mengikutinya. Nah, pada waktunya, pada seiring dengan sepak bola yang semakin modern, kutub-kutub itu kan semakin ditinggalkan, tetapi residunya atau bekas-bekasnya itu masih terasa sampai sekarang. Nah, itu pula yang terjadi pada tim nasional Argentina. Nah, kalau Anda ingat ya, mungkin pada 86 itu kita melihat di situ ada pemain-pemain seperti Maradona. Tetapi ada juga pemain seperti Sergio Batista. Nah, Maradona ini adalah tipikal keindahan, tipikal nomor 10. Sementara Batista ini adalah tipikal destroyer atau tipikal nomor 6 atau nomor 5 ya, yaitu gelandang bertahan. Nah, ini yang sama juga terjadi pada 78, di mana ketika Mario Kempes ada Ratin di situ, pemain yang tipikalnya adalah sebagai pengganggu. Nah, ini yang terus ya, tradisi itu terus muncul dari tahun ke tahun ya, tidak pernah berhenti, dan Argentina selalu bisa melahirkan pemain dengan dua tipikal seperti ini. Nah, kalau kita melihat 94, ada tipikal keindahan pada Maradona, ada Ariel Ortega, tapi juga ada tipikal perusak, pengganggu, ada pada Diego Simeone atau juga Fernando Redondo. Nah, tahun 90 itu masih ikutan ya, dari 86 di situ ada Maradona, kemudian ada Sergio Batista. Nah, kalau kita juga masih ingat ada Jose Basualdo, tetapi ada juga Jorge Burruchaga, tapi Burruchaga ini lebih sebagai distributor, partnernya dari Maradona, tapi destroyernya di situ adalah Sergio Batista. Nah, kemudian kalau kita ingat lagi, kita tarik mundur lagi ya, kita lihat 94 ada Maradona, ada Ortega, ada Redondo, ada Simeone. 98 itu muncul lagi generasi baru, generasi nomor 10. Ada Marcelo Gallardo, kemudian ada Ariel Ortega. Nah, tipikal perusaknya ada juga generasi baru tumbuh, Matias Almeida yang menemani Diego Simeone. Itu pada Piala Dunia tahun 98. Begitu juga akan selalu muncul ya evolusi, selalu lahir pemain-pemain dengan tipikal estetika dan juga selalu muncul pemain-pemain dengan tipikal
destroyer. Kalau kita melihat tahun 2002 di Asia ya, Korea Jepang, itu ada Ariel Ortega, masih ada Marcelo Gallardo, tapi kemudian muncul nama baru, Pablo Aimar. Sementara di posisi gelandang perusaknya itu kalau kita masih ingat ada Matias Almeida dan juga Diego Simeone. Itu yang terjadi pada 2002. Nah, kemudian 2006 muncul generasi baru lagi, generasi keindahan yang kemudian menjadi superstar, yaitu Lionel Messi dan juga Juan Roman Riquelme yang kemudian menemani Pablo Aimar. Dan di generasi destroyer ini digantikan oleh dua generasi baru, yaitu Javier Mascherano dan juga Esteban Cambiaso. Ini 2006. 2010 muncul baru lagi Javier Pastore, itu untuk pemain dengan tipikal sebagai penjaga estetika, penjaga keindahan, free flow, dan di bagian perusaknya itu ada Mascherano. Nah, Pastore 2010 itu menjadi pelapis dari Messi, itu di Piala Dunia 2010 di Afrika. Nah, yang menarik kemudian kita melihat 2014 ya. 2014 itu masih ada Messi, masih ada Mascherano, tapi ada juga kemunculan pemain-pemain seperti Fernando Gago dan juga Lucas Biglia. Itu 2014 ya di Brasil. Nah, itu juga sebuah prestasi yang bagus bagi Argentina ketika itu mencapai partai ke final. Sosok Mascherano dan Messi itu sangat instrumental. 2018 di Rusia kita tahu ada generasi baru lagi untuk menemani Messi, yaitu Paulo Dybala. Sementara Mascherano masih tetap bisa bertahan, Biglia bisa bertahan, ada lagi juga Ever Banega. 2022 ini kita melihat pertunjukan dari Rodrigo de Paul dan juga Lionel Messi. Ada juga pemain baru lagi yang menemani Rodrigo de Paul, yaitu Leandro Paredes sebagai tipikal nomor 5 atau tipikal nomor 6 Argentina. Jadi itu filosofi yang mendasari ya kenapa Argentina itu selalu bisa melahirkan dua pemain yang tipikalnya bertolak belakang. Dan itu juga yang memberikan atau menunjukkan filosofi kedekatan antara Rodrigo de Paul dengan Lionel Messi. Dan di Copa America ini partnership antara Rodrigo de Paul dengan Messi ini masih akan berlanjut. Dan seperti yang Anda lihat, di mana-mana mereka berdua ini selalu bersama, selalu jalan bersama. Di luar lapangan, baik di dalam lapangan juga mereka saling melapis. Kalau kita melihat catatan 2022, jarak tempuh lari dari Rodrigo de Paul ini 2 kali lipat dari Messi. Ini menunjukkan bahwa dia adalah model pemain yang memang ditugaskan untuk bekerja keras. Sementara Messi itu ditugaskan lebih banyak untuk berpikir dan atau beraksi di lapangan dengan kecerdasannya. Nah, salah satu kelebihan Messi yang sangat penting itu adalah scanningnya. Jadi Messi itu dibilang pemain yang jarang bergerak, hanya jalan saja, tapi lehernya yang lebih banyak bergerak ya, nengok kanan kiri, depan belakang, scanningnya yang luar biasa. Nah, perpaduan yang seperti ini yang memperkuat tim nasional Argentina. Jadi itulah filosofi kenapa ada destroyer, ada kreator di tim nasional Argentina. Kita ketemu lagi dalam pembahasan berikutnya. Salam.